Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang pada mata kuliah Sistem Pemerintahan Daerah. Perkenalkan, nama saya Suwanto SPDMH selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pemerintahan Daerah. Berikut akan saya jelaskan deskripsi singkat mengenai mata kuliah Sistem Pemerintahan Daerah, di mana mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS atau akan dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan, baik pertemuan tatap muka maupun dilaksanakan secara online. Adapun ruang lingkup materi yang akan dibahas pada mata kuliah ini diantaranya yakni akan membahas tentang sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, pembentukan daerah dan kawasan khusus, pembagian urusan pemerintahan, serta penyelenggaraan pemerintahan dan materi-materi lainnya yang berkaitan dengan otonomi daerah. Adapun capaian pembelajaran yang akan dicapai setelah mahasiswa melaksanakan perkuliahan, yakni diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dan latar belakang lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah, perencanaan pembangunan daerah, kerjasama dan perselisihan daerah, mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Demikian deskripsi singkat mengenai mata kuliah Sistem Pemerintahan Daerah. Selamat melaksanakan perkuliahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, tepatnya di hari Selasa, tanggal 7 September 2021, kita dapat bertemu. Mungkin ini untuk yang pertama kali ya, teman-teman mahasiswa dan mahasiswi. Nanti akan saya perkenalkan diri saya juga akan perkenalkan mata kuliahnya, teknis pembelajarannya seperti apa, sampai kepada nanti kontak perkuliahan. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di mata kuliah Sistem Pemerintahan Daerah. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS atau 14 kali pertemuan, dan nanti akan ada UTS dan UAS-nya di akhir perkuliahan. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, apakah suara saya dapat didengar dengan jelas? Iya Pak, terdengar dengan jelas. Jelas, baik, alhamdulillah. Sebelumnya, karena perkuliahan kita ini dilaksanakan via video conference melalui aplikasi Google Meet, pastinya nanti selama berlangsungnya perkuliahan pasti akan ada beberapa kendala yang bisa saja terjadi, baik itu kendala audio, visual maupun audio visual, atau bahkan karena kita berada di domisili dan kediaman kita masing-masing, pasti nanti akan ada suara-suara yang masuk ke dalam forum kita pada kesempatan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman mahasiswa, nanti akan saya coba absen satu persatu, karena ini adalah pertemuan yang pertama, maka alangkah baiknya kita saling mengenal satu dengan yang lainnya. Iya Pak, iya. Tinggal di mana tadi belum sempat saya tanya, kalau saya tidak salah. Kalau sekarang lagi di Jawa. Lagi di Jawa, Jawanya di mana? Solo Seragen. Wah, Solo Seragen ya, luar biasa. Terima kasih Mbak Sinta, selamat datang, salam kenal. Siti Nurwahida. Iya Pak. Panggilannya siapa Mbak? Siti. Siti, tinggal di mana saat ini? Riau. Di Riau? Ya. Wah, luar biasa ya. Selamat datang Mbak Siti, salam kenal. Ya Pak. Ternyata banyak yang dari luar Jawa ya teman-teman mahasiswa kita ini. Semangat semuanya ya. Sri Wahyuni, apakah sudah hadir? Hadir, Pak. Ya, panggilannya siapa Mbak? Sri aja. Tapi nggak pakai aja, Sri. Pakai aja, Pak. Mau saya panggil. Mbak Sri aja tinggal di mana? Tinggal di Bogor, Tenjo. Tenjo Laya? Bukan. Stasiun Tenjo. Stasiun Tenjo. Baik, salam kenal Mbak Sri aja. Ya, ya Pak. Tatik Ermawati sudah hadir? Hadir Pak.
Ya, panggilannya siapa, Mbak? Tatik Ya, tinggal di mana? di Bima. Bima, Iya, TB, atau NTT? di NTB. NTB NTB. betul ya? Saat ini sedang di Iya. kediaman. Iya. Wah, luar biasa sekali ya dari NTB. Semangat untuk ikut perkuliahan. Selamat datang Mbak Tatik, salam kenal. Salam kenal, Pak. Sulis Mulia Hairani, sudah hadir? Ya Pak, hadir. Ya, ini saya jadi ingat penyanyi cilik dulu ya, Mbak Sulis. Panggilannya siapa? Sulis, Pak. Ya kan, Sulis kan. Tinggal di mana Mbak Sulis? Di Pandeglang. Pandeglang, Banten ya? Iya. Baik, salam kenal Mbak Sulis, selamat datang. Pak. Itu adalah nama-nama yang tercatat di presensi kehadiran milik saya. Ada satu rekan kita yang cukup jauh. Nanti biar beliau yang memperkenalkan diri ya. Mas Wafik, silakan diperkenalkan dirinya kepada teman-teman mahasiswa lainnya. Oke, izin ya Pak. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wafik Nawawi, biasa dipanggil Wafik kalau di kampus. Saya berasal dari Universitas Malikul Saleh dan sekarang sedang menempuh pendidikan semester 5 sebenarnya di kampus sana dengan jurusan ilmu politik. Untuk sekarang saya tinggal di kota Pematang Siantar. Mungkin ada yang tahu. Kalau misalkan nggak tahu, dekat daerah Medan. Mungkin itu saja yang bisa saya perkenalkan. Semoga kita bisa jadi teman yang baik ke depannya. Salam semua. Ya. Terima kasih Mas Wafik. Ini si Natia ada senyum-senyum aja. Ya. Enggak Pak, itu di grup Pak, geger Pak. Baru Geger Pak di grup yang lain Pak. Soalnya kelas kita cowoknya cuma Krisna, ini ada yang baru jadi pada geger di grup. Pada geger kan? Jangan kan kamu, saya aja geger tadi ya. Baik, ini adalah Mas Wafik dari Universitas, tadinya sudah dijelaskan, dan itu tepatnya di Aceh ya Mas Wafik ya? Iya Bapak, di Aceh, Lok Semawe. Di Aceh, Lok Semawe, jadi orang Aceh, kuliahnya ya. Saat ini tinggalnya sedang di Pematang Siantar ya. Baik, salam kenal, moga-moga teman-teman yang lain bisa saling bersilaturahmi, jadikan teman sejawat ya. Kalau ada yang meminta nomornya, nanti akan saya kasih. Saya minta dulu tapi sama Mas Wafiknya ya. Dikasih atau enggak nomornya. Baik, semuanya sudah berkenalan. Salam kenal juga untuk semuanya. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Semoga teman-teman mahasiswa semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa melaksanakan setiap rangkaian perkuliahan dengan baik. Nah, selanjutnya teman-teman mahasiswa, perkenalkan, nama saya adalah Suwanto, SPDMH. Biasanya dipanggil oleh teman-teman mahasiswa itu Panto. Jadi karena namanya pendek, dicari yang paling pendek lagi nggak ketemu, cuma itu ya. Jadi dipanggilnya Panto biasanya. Gitu. Nah, kebetulan saya mengampu mata kuliah Sistem Pemerintahan Daerah karena background pendidikan saya adalah S2 Hukum tentang Sistem Pemerintahan atau Tata Pemerintahan. Nah, teman-teman mahasiswa, saya masuk ke dalam kontrak perkuliahan terlebih dahulu. Nah, Mas Wafik, di Universitas Pamulang itu ada kultur tersendiri berkaitan dengan proses penilaian. Mulai yang pertama adalah penilaian dari aspek kehadiran. Nah, aspek kehadiran ini nanti akan saya lihat dari seluruh rangkaian perkuliahan menggunakan Learning Management System atau yang kita sebut LMS. Atau kalau mahasiswa Unpam itu, Mas Wafik menyebutnya e-learning. Ya. Ada e-learning itu bukan nama sistem ya, sistemnya LMS. E-learning itu adalah proses pembelajaran elektronik namanya ya. Nah, di LMS, kalau yang saat ini kita menggunakan via Vicon atau media video conference dengan Google Meet, di mana nanti Google Meet ini kita akan laksanakan maksimal 3-4 kali selama 1 semester. Mungkin teman-teman mahasiswa yang dari Unpam sudah terbiasa dengan itu, ini saya sampaikan kepada Mas Wafik khususnya. Jadi kita tidak setiap pekan itu melaksanakan Vicon, Mas Wafik. Ada waktu-waktu tertentu kita harus Vicon. Nah, kalau tidak Vicon, kita ngapain? Nah, nanti kita forum diskusi. Mungkin di LMS teman-teman sudah bisa lihat. Kedua adalah tugas, di mana bobotnya adalah 20%. Tugas ini nanti bisa berupa tugas mandiri, ya, bisa juga tugas kelompok.
Nanti akan saya desain di pertemuan berapa akan ada tugas, dikumpulkan kapan tugas tersebut. Nanti akan saya infokan lebih lanjut. Nah, yang ketiga adalah UTS ujian tengah semester, bobotnya 30%. Dan ini adalah wajib. Karena kalau satu saja tidak ikut, baik UTS maupun tugas tadi, maka otomatis nilai Anda itu E. Nah, kalau sudah nilai E, maka harus mengulang mata kuliah yang sama di semester yang selanjutnya. Nah, ini kan menurut saya sangat merugikan diri kita masing-masing ya, karena rugi waktu, rugi tenaga, dan pastinya rugi biaya untuk mengikuti perkuliahan. Yang terakhir, yang keempat adalah ujian akhir semester atau UAS. Bobotnya 40%, teman-teman mahasiswa. Nah, ini adalah 4 komponen penilaian. Saya ulang tadi kehadiran, lalu kemudian tugas, lalu kemudian ujian tengah semester, dan yang keempat adalah ujian akhir semester. Keempat-empatnya mudah-mudahan teman-teman bisa penuhi dengan maksimal, agar nilainya pun bisa semaksimal mungkin didapat. Prinsipnya saya bukanlah orang yang mempersulit mahasiswa saya, tapi kalau mahasiswanya tidak memiliki semangat juang yang tinggi, ya saya akan memberikan nilai dengan apa adanya. Prinsipnya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu berkaitan dengan nilai. Nilai kognitif sudah jelas 4, lalu nilai yang berkaitan dengan sikap. Nah, ini pun menjadi penilaian, karena Mas Wafik, kita adalah prodi pendidikan, ya, di mana nilai-nilai karakter itu menjadi kredit poin yang cukup besar. Pertama, nilai sikap saya ambil dari mana? Dari kerapian teman-teman dalam mengikuti kegiatan video conference. Nah, ini saya lihat semuanya sudah rapi, baju-bajunya sudah bagus, sudah pakai kemeja, ya. Kalau ada yang menggunakan t-shirt hari ini, masih bisa saya berikan toleransi, karena pertemuan pertama. Nanti next di pertemuan yang selanjutnya, tolong dirapihkan pakaiannya. Kalau yang laki-laki biasakan menggunakan kemeja, bebas kemejanya ya. Pak, pakai jas boleh nggak? Boleh, silakan aja mau pakai jas juga. Ya, yang nggak boleh jas hujan, itu nggak boleh dipakai. Ya. Lalu sikap dari keaktifan. Nah, keaktifan itu dalam video conference nanti saya akan berikan materi. Saya dengan senang hati akan memberikan masukan-masukan jika ada pertanyaan. Nah, maka dari itu silakan teman-teman aktif untuk berdiskusi. Atau mungkin sudah wapri tapi belum sempat saya bahas, mohon maaf. Nah, mata kuliah sistem pemerintahan daerah, teman-teman mahasiswa, merupakan mata kuliah yang juga masuk ke dalam program PMM, Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Nanti di hari Jumat, mata kuliah ini saya dan Bu Nurdiana akan mengampu bersama teman-teman mahasiswa, ada 16 orang mahasiswa dari berbagai universitas, dan tidak ada satupun yang dari Unpam ya, jadi pure. Nanti di hari Jumat itu dari berbagai universitas, ada dari Asa Unggul, ada yang dari Aceh juga, ada yang dari Universitas Sriwijaya, dan sebagainya. Ini satu hal yang sangat baik ya bagi kita semua, karena bisa saling mengenal kultur pendidikan di tiap-tiap perguruan tinggi. Pastinya Mas Wafik, mohon diambil yang baik-baiknya saja dari kita, kalaupun ada yang kiranya kurang berkenan atau kurang sesuai, mohon disampaikan, nanti menjadi satu perbaikan untuk kedepannya, seperti itu. Nah, teman-teman mahasiswa, sistem pemerintahan daerah, kita ada 14 kali pertemuan. Di pertemuan awal ini, saya akan coba membahas tentang latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. Nah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah bukanlah undang-undang yang terbaru pada dasarnya. Kenapa? Karena undang-undang tentang sistem pemerintahan daerah yang terbaru itu adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Tapi karena ini pertemuan yang pertama, ya, maka kita akan coba kaji dan analisis terlebih dahulu, kenapa kok tiba-tiba muncul istilah otonomi daerah. Kenapa dia muncul? Untuk apa? Dan bagaimana dampaknya terhadap daerah-daerah. Nah, untuk itu nanti akan kita diskusikan secara bersama. Sebelumnya saya akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada sesi pertama kali ini hanya satu tujuannya, ya diharapkan nanti mahasiswa setelah mendapatkan pemberian materi di pertemuan pertama ini mampu memahami latar belakang otonomi daerah. Jadi yang kita pelajari adalah latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, kemudian saya mohon izin kepada teman-teman mahasiswa tidak menampilkan mode slideshow, karena pengalaman yang sudah-sudah ketika saya tampilkan mode slideshow, di sayanya berubah tampilannya, slide-nya berganti, tapi di tampilan teman-teman tidak berganti. Ini mungkin saya rasa karena terlalu beratnya perangkat untuk bekerja, karena saya juga merecord secara langsung, sekaligus memaparkan materi, jadi agak sedikit berat.
Jadi mohon izin, mudah-mudahan masih bisa terlihat dengan jelas ya tampilannya di layar teman-teman mahasiswa. Saya lanjutkan, ini masih di poin-poin yang pertama. Nah, kita masuk ke dalam asal muasal kata otonomi daerah. Secara harfiah terlebih dahulu kita kaji teman-teman mahasiswa, di mana kata otonomi daerah itu berasal dari bahasa Yunani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang pada mata kuliah Sistem Pemerintahan Daerah. Perkenalkan, nama saya Suwanto SPDMH selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pemerintahan Daerah. Berikut akan saya jelaskan deskripsi singkat mengenai mata kuliah Sistem Pemerintahan Daerah, di mana mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS atau akan dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan, baik pertemuan tatap muka maupun dilaksanakan secara online. Adapun ruang lingkup materi yang akan dibahas pada mata kuliah ini diantaranya yakni akan membahas tentang sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, pembentukan daerah dan kawasan khusus, pembagian urusan pemerintahan, serta penyelenggaraan pemerintahan, dan materi-materi lainnya yang berkaitan dengan otonomi daerah. Adapun capaian pembelajaran yang akan dicapai setelah mahasiswa melaksanakan perkuliahan yakni diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dan latar belakang lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah, perencanaan pembangunan daerah, kerjasama dan perselisihan daerah, mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Demikian deskripsi singkat mengenai mata kuliah Sistem Pemerintahan Daerah. Selamat melaksanakan perkuliahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan pengertian dari otonomi daerah. Jadi yang disebut dengan seprling itu sekali lagi adalah keputusan sendiri. Nah, otonomi sendiri mengandung pengertian di mana kondisi atau ciri untuk tidak dikontrol oleh pihak lain atau bahkan kekuatan dari luar dalam bentuk pemerintahan sendiri, yaitu hak untuk memerintah dan menentukan nasibnya sendiri. Nah, ini adalah bahasa-bahasa teoritis. Maka kita harus simpulkan, maka otonomi daerah secara sederhana dapat dikatakan suatu kondisi di mana tiap daerah boleh dan mampu untuk mengelola daerahnya sendiri. Ini masih bahasa teoritis ya, nanti akan kita kaji dalam konteks peraturan perundang-undangan. Jadi ada kewenangan di dalamnya. Ya, contoh sederhananya seperti ini, ketika misalkan Mbak Sinta diberikan kewenangan untuk mengelola rumah tangganya sendiri, maka mau diapakan rumahnya itu terserah. Mau dicat warna pink, warna hitam itu bebas. Kenapa? Karena kewenangannya dia. Ya. Yang tidak boleh adalah ketika Mbak Sinta ngecat rumahnya, cat tetangga sebelah juga dicat temboknya. Nah, itu nggak boleh. Ya. Jadi saking asiknya mengelola rumahnya sendiri, tetangga sebelah dicat juga rumahnya. Nah, itu yang tidak boleh, maka nanti akan ada batasan-batasan. Nah, batasan inilah yang nanti juga akan saya bahas di slide selanjutnya berkaitan dengan apa saja sih yang menjadi kewenangan daerah dan kewenangan pemerintah pusat. Karena harus dibatasi. Ya, jangan sampai nanti kewenangan-kewenangan tersebut tidak ada batasan sehingga antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah nantinya berbenturan dalam mengeluarkan sebuah kebijakan. Nah, ini masih membahas konsep dari Raling ya teman-teman mahasiswa. Contoh sederhananya begini, kita pandemi sudah cukup lama ya, jadi saya sedikit singgung. Keputusan atau kebijakan daerah berkaitan dengan pembatasan sosial skala besar, atau sekarang itu disebutnya, saya keseringan nyebut PMM jadi lupa ya. Kalau pembatasan di daerah kita namanya apa? Ayo, udah inget ya? PPKM ya? Iya, PPKM semester 4 ya, karena sudah 4 kali PPKM nih kalau di Jakarta. Mudah-mudahan tidak dilanjutkan. Nah, apakah kebijakan PPKM itu serentak di seluruh wilayah di Indonesia? Pertanyaannya. Tentu tidak. Tidak, Pak. Tentu tidak. Mungkin ada daerah-daerah tertentu yang itu tidak dilakukan PPKM. Mohon bertanya Mas Wafik, di Aceh itu setahu saya zonanya selalu zona bagus ya, kuning atau hijau gitu ya. Iya Pak. Makanya jarang diterapkan PPKM di sana kan.
Enggak sih Pak, belum pernah. Bahkan Belum pernah. kuliah pun masih sebenarnya bisa luring. Iya, offline. Bisa luring, bisa langsung datang ke kampus. Itu karena daerahnya, zonanya ya zona hijau lah kita sebutnya. Maka tidak perlu PPKM. Nah, bandingkan dengan Jakarta, misal ya contoh saja, walaupun sekarang kasusnya sudah turun drastis, tapi istilah PPKM itu kan tetap ada. Ya, walaupun tidak diberlakukan secara langsung. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana setiap daerah itu dengan konteks otonominya boleh memutuskan secara sendiri, membuat kebijakan secara mandiri yang itu berkaitan dengan kondisi di wilayahnya masing-masing. Dia tidak bisa memaksakan, oh iri dengan daerah Aceh harus dibuka, ya tidak bisa, karena kondisinya belum seperti Aceh. Kita mungkin di Riau, ya, yang tadi ada orang Riau, teman-teman kita. Apakah sama dengan di Riau atau sama dengan di NTB tadi teman-teman kita, Mbak Tatik ya kalau nggak salah dari sana. Itu tidak bisa disamakan karena tiap daerah kondisinya berbeda, tapi kewenangannya untuk dapat memberikan atau mengeluarkan kebijakan itu sama. Nah, cuma eksekusinya yang berbeda. Nah, contoh yang tadi saya sampaikan teman-teman mahasiswa itu tidaklah boleh keluar dari konteks peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya. Nah, semuanya harus berdasarkan undang-undang karena itu adalah asas legalitas atau legal formilnya suatu kebijakan. Kenapa boleh ada PPKM? Nah, karena sebenarnya di Indonesia itu sudah punya peraturan perundang-undangan tentang karantina kesehatan. Ya, walaupun secara definitif itu tidaklah diterapkan secara murni. Nah, ini kadang teman-teman juga masih bingung. Pak, kita punya undang-undang karantina kesehatan, kekarantinaan kesehatan, tapi kok tidak diterapkan? Nah, ini urusan pemerintah lah. Kita tidak kaji jauh ke sana, tapi yang jelas kita punya. Cuma itu dapat diberlakukan secara nasional. Itu sedikit perbedaan antara hak yang ada di pemerintah pusat dengan yang ada di pemerintah daerah. Sampai di sini saya rasa sudah bisa menemukan alur ya teman-teman, kenapa pertama otonomi daerah itu bisa berasal dan dilihat dari konsep asal muasal bahasanya secara harfiah. Lalu kita masuk secara historis terlebih dahulu tentang beberapa undang-undang yang pernah muncul sebelum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Nah, di Indonesia sendiri, teman-teman mahasiswa, otonomi daerah sebenarnya sudah mulai dan bergulir sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Ya, kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 84. Namun demikian, ketiga undang-undang ini sebenarnya tidak membahas secara eksplisit tentang apa itu otonomi daerah. Nah, ketiga undang-undang ini secara umum membahas tentang pokok-pokok pemerintahan. Jadi belum dia membahas kepada yang sifatnya eksplisit atau secara detail apa yang dimaksud dengan otonomi daerah. Jadi secara historis pertama itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 45, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 84, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99. Tadi saya sebutkan ada satu lagi undang-undang sebenarnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74. Itu tadi belum saya masukkan ke dalam sini, nanti akan saya perbaiki. Nah, ini secara historis teman-teman mahasiswa dapat kita lihat dalam perjalanannya proses pembuatan peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah. Nah, otonomi daerah sendiri di Indonesia sebenarnya ketika akan bergulir itu diawali dengan munculnya pro kontra. Kira-kira pro kontra apa sih yang menyebabkan tiap daerah itu menginginkan suatu hal yang sifatnya bisa mengelola secara mandiri daerah. Nah, kita mundur lagi, kita flashback lagi ke belakang. Ya, di mana kita mulai dari era Orde Lama, pasca kemerdekaan. Masuk ke dalam era Orde Baru, Pak Soeharto. Nah, berarti dua periode ini adalah periode yang menerapkan sistem pemerintahan sentralisasi. Belum desentralisasi. Nah, sebelum masuk ke dalam konsep otonomi, teman-teman mahasiswa pastinya sudah familiar dengan istilah sentralisasi dan istilah desentralisasi. Makanya saya mau tanya dulu nih, Mbak Fadia. Ya, saya asal sebut saja, karena kalau saya minta siapa yang mau menjelaskan, banyak kan nggak mau ya, jadi saya tembak saja. Mbak Fadia, menurut Mbak Fadia, apa sih yang Mbak pahami berkaitan dengan sentralisasi dan desentralisasi? Di-on-kan dulu mikrofonnya. Ya, Pak. Ya.
Apa sih yang Mbak Fadia pahami berkaitan dengan sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi? Sistem sentralisasi. Bentar, Pak. Sudah ketemu Mbak Fadia? Ada di mana tuh catatannya ya? Sudah ada? Silakan, Bapak dia. Belum, Pak, bentar. Belum. Oke, saya lewat dulu ya ke Mbak Natia Graciela. Iya, Pak. Ya, Kalau menurut saya, desentralisasi merupakan kewenangan yang diperoleh daerah otonom dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan daerahnya sendiri. Sedangkan sentralisasi merupakan pemusatan seluruh kewenangan kepada pemerintah pusat, Pak. baik. Terima kasih Mbak Natia, ini sangat baik sekali. Maka pertanyaan lanjutannya masih kepada Mbak Natia sambil nanti nunggu Mbak Fadia. Menurut Mbak Natia, ada tidak dampak negatif dari sistem desentralisasi dan sentralisasi itu sendiri? Sehingga banyak daerah menginginkan sebuah aturan atau regulasi tentang otonomi daerah yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah untuk mengelola daerahnya sendiri. Dampak negatifnya. Halo, Mbak Natia. Iya, Pak. Nah, silakan. Dampak negatifnya dari segi ekonominya itu, daerah nantinya akan menjadi sebuah perahan hingga tidak lagi terjadi sebuah pemusatan perekonomian yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Sedangkan dari segi sosial budaya, yang ditimbulkan adalah pengaruh besar yang dimiliki oleh pemerintah pusat yang mencakup asas-asas otonomi daerah, mempengaruhi hampir di setiap kegiatan yang dilaksanakan di negara. Adanya dominasi dari wewenang pemerintah pusat terhadap pemerintah wilayah akan secara langsung menghapuskan eksistensi dari pemerintah wilayah atau pemerintah lokal yang memiliki ciri khas tertentu. Sudah? Oh, udah, Pak. Oh, udah. Saya belum ketemu titiknya, saya kira masih ada lanjutannya. Terima kasih Mbak Natia, nanti akan kita diskusikan apa yang disampaikan oleh Mbak Natia. Saya balik ke Mbak Fadia. Are you ready, Mbak Fadia? Ya, Pak. Sudah ready, silakan. Pak, saya izin ke toilet boleh nggak, Pak? Ke toilet. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, kita sudah masuk ke dalam sesi yang terakhir. Sampai di sini kita akan simpulkan teman-teman mahasiswa bahwa apa yang sudah menjadi pembahasan kita pada kesempatan hari ini, kita sudah sedikit banyak memahami tentang latar belakang munculnya otonomi daerah. Ya, tadi sudah saya jelaskan cukup panjang. Yang kedua, kita sudah memahami tentang definisi otonomi daerah itu sendiri, di mana setiap daerah secara umum ya berhak dan berwenang untuk mengelola daerahnya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita pun sudah mengetahui kewenangan apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dan kita juga terakhir sudah memahami sedikit banyaknya tentang prinsip-prinsip atau asas-asas good government, ya, tata kelola pemerintahan yang baik. Demikian teman-teman mahasiswa, karena waktunya sudah habis, sudah terlewat 3 menit, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Mohon maaf jika mungkin ada kekeliruan dari penyampaian materi yang saya berikan. Mohon maaf juga jika mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Next time kita bertemu di pertemuan kedua melalui forum diskusi. Nanti akan saya sediakan topiknya apa, teman-teman bisa beraktivitas di sana. Untuk materi nanti bisa saya share melalui ketua kelas sebagai dasar referensi penambahan. Tolong teman-teman dibaca-baca kembali modulnya, referensi lainnya, jurnal, ya, artikel, website-website terkait untuk menambah wawasan kita.
Terima kasih sekali lagi, mohon maaf sebelumnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita, dapat menambah pengetahuan bagi kita.